Kemudian nilai P juga bertambah nilainya menjadi Q. Jadi bertambah nilainya menjadi B, maka untuk P berbanding Q nilainya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mengenai perbandingan bagian ketiga, yaitu penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Mengidentifikasi perbandingan senilai atau berbalik nilai. 2. Menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memecahkan masalah pada soal cerita. Lanjut, perbandingan senilai. Ciri perbandingan senilai. Di sini ada tabel, di mana A berbanding B dengan P berbanding Q. Ketika A berbanding B, jika nilai A bertambah nilainya menjadi B, kemudian nilai P juga bertambah nilainya menjadi Q. Jadi untuk A ke B nilainya bertambah, kemudian P ke Q itu nilainya juga bertambah, maka dia termasuk perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, ketika A berbanding B, jika nilai A berkurang nilainya menjadi B, jadi A ke B itu nilainya berkurang, maka untuk P berbanding Q, nilainya juga berkurang menjadi Q. Ini juga termasuk ciri perbandingan senilai. Ketika A berbanding B bertambah, maka P berbanding Q juga bertambah. Ketika A berbanding B berkurang, maka P berbanding Q nilainya juga berkurang. Misalnya di sini, untuk tabel harga fotokopi, ketika jumlah 15 lembar, harganya Rp3.750, maka untuk 35 lembar, harganya pasti akan bertambah nilainya atau harganya. Maka ini adalah perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, untuk kandungan protein. Ketika putih telur, kita lihat di sini, 17 butir telur, proteinnya mengandung 59,5 gram. Ketika proteinnya 21 gram, maka otomatis putih telurnya adalah berkurang juga. Di sini, pertama lebih besar, kemudian menurun menjadi lebih kecil ya untuk proteinnya. Artinya untuk putih telur pasti berkurang telurnya. Maka ini juga perbandingan senilai. Next, perbandingan berbalik nilai. Ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, A berbanding B dan P berbanding Q. Ini hubungannya ketika nilai A bertambah, nilainya menjadi B, maka untuk P berbanding Q, nilainya akan berkurang. Jadi nilai P akan berkurang, nilainya menjadi Q. Nah, ini berbalik nilai. Kemudian, untuk A berbanding B, jika nilai A berkurang, nilainya menjadi B, maka nilai P bertambah, nilainya menjadi Q. Jadi kebalikan. Ketika A berbanding B, nilainya bertambah, maka P berbanding Q, dia berkurang nilainya. Atau angka besarannya.
Kemudian A berbanding B berkurang, maka P berbanding Q, dia bertambah. Misalnya, di sini ada persediaan pakan. Ketika jumlah hewannya 20 ekor, pakannya akan habis selama 40 hari. Ketika 30 ekor jumlahnya, maka pakan itu akan lebih cepat habis dibanding 20 ekor. Jadi kita lihat di sini angkanya, besarannya 20 ke 30, itu besarannya semakin besar nilainya. Tetapi untuk yang ini, P berbanding Q, otomatis dari 40 hari, dia pasti nilainya berkurang. Karena ketika jumlah hewannya bertambah, otomatis jumlah pakannya akan lebih cepat habis. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, jarak tempuh. Di sini ada waktu dan kecepatan. Dalam 90 km per jam kecepatan, waktunya 10 jam. Ketika 75 km per jam, maka kecepatannya kan berkurang. Otomatis waktunya akan bertambah. Lebih lama untuk sampai. Ya, maka ini kecepatan ini, untuk waktu dan kecepatan, maka hubungannya adalah perbandingan berbalik nilai. Karena 90 ke 75, dia berkurang. Waktunya akan bertambah semakin lama ketika kecepatannya semakin berkurang. Contoh soal. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Penyelesaiannya, untuk memudahkan pengerjaan, kita akan buat tabel ya, sesuai dengan isi soal. Di sini jarak, kemudian ada waktu. Pertama, jaraknya 120 km. Dia 1,5 jam. Kalau diubah, biar mudah ya, menjadi 90 menit. 1 jam itu 60, kemudian setengah jam itu 30, maka 90 menit. Kemudian 100 km. Nah, untuk 100 km, berapa waktunya? Ya kan? Artinya, ketika jaraknya 120 km, waktunya 90 menit. Kalaupun dia 100 km jaraknya, maka untuk waktunya pasti lebih cepat sampai daripada 120 km. Maka untuk penyelesaian soal cerita ini, kita akan menggunakan perbandingan senilai. Karena sama-sama nilainya mengecil ya, 120 ke 100, maka 90 menit dia akan lebih cepat sampai ketika jaraknya hanya 100 km. Kemudian di sini ada 120 per 100, tinggal kita buat untuk perbandingan senilai menggunakan perkalian silang ya. 120 per 100 sama dengan 90 per X, karena dia senilai. Maka X kita kalikan dengan 120 X, atau X dikali 120, sama dengan, kita lihat di sini, 90 kali 100, kemudian 120-nya juga akan kita pindahkan, X sama dengan 100 dikali 90 per 120. Boleh kita coret nolnya langsung ya, untuk memudahkan. Kemudian 9 kita bagi dengan 3, kemudian 12 kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 100 langsung bisa kita bagikan dengan 4, 100 bagi 4 adalah 25. Maka sisanya adalah X sama dengan 25 dikali 3. 25 kali 3 adalah 75 menit. Maka kita ubah menjadi jam. Untuk 100 km, dia adalah 1/4 jam, atau hanya 75 menit untuk jarak 100 km. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km adalah 1 jam 15 menit. Yang kedua, Aisyah akan membagikan sejumlah uang kepada 45 anak panti asuhan dan masing-masing akan mendapatkan Rp24.000. Sesampainya di panti, ternyata terdapat 60 anak. Berapa rupiah yang akan diterima oleh setiap anak? Oke, kita selesaikan. Kita buat terlebih dahulu sama seperti tadi, tabel untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Di sini ada jumlah anak dan jumlah uangnya. Di mana yang pertama, dia akan membagikan 45 anak. Kemudian masing-masing anak akan mendapatkan uang
24.000. Bukan uang seluruhnya adalah 24.000, tetapi masing-masing akan mendapatkan 24.000. Kemudian sesampainya di panti, ternyata bukan 45 anak, tetapi ada 60 anak. Ketika 60 anak, maka otomatis akan dibagi rata lagi. Berapa rupiah yang akan diterima oleh setiap anak? Sekarang kita lihat di sini. Untuk 45 anak, dia mendapatkan uang 24.000. Nah, ketika jumlah anaknya kita bagi lebih banyak, maka otomatis uangnya akan berkurang untuk setiap anak mendapatkan. Artinya di sini 45 ke 60 dia bertambah nilainya. Tetapi untuk uang 24.000, maka 60 anak akan mendapatkan uang masing-masing lebih kecil daripada 45 anak. Ketika 45 anak, maka yang di sini akan kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, di sini 45 per 60 sama dengan X per 24.000. Karena di sini berbalik nilai, jadi langsung kita balik ya perbandingannya. 45 per 60 di sini kita letakkan, karena dia berbalik nilai, kita ubah menjadi X berbanding 24.000. Maka kita gunakan perkalian silang seperti biasa. X dikali 60, kemudian 45 dikali 24.000. 60-nya kita pindahkan di bawah. X sama dengan 45 dikali 24.000 dibagi 60. Kita coret nolnya, kemudian 24 bisa dibagi 6, yaitu 4. Kemudian sisanya 45 dikali 400. 45 dikali 400 adalah 18.000. Maka setiap anak akan mendapatkan 18.000 rupiah untuk jumlah 60 anak. Oke, paham ya? Lanjut. Soal yang ketiga. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam waktu 180 hari dengan 24 orang pekerja. Jika pengerjaan gedung tersebut ingin diselesaikan lebih cepat 25% dari rencana semula, tentukan banyak tambahan pekerja, upah pekerja seluruhnya jika upah sebelumnya adalah Rp2.160.000 per hari. Baiklah, di sini berarti ada 3 kolom, ya, di mana ada waktu, ada pekerjanya, dan ada upah per hari. Yang pertama, dia memperkirakan waktunya 180 hari. Kemudian membutuhkan pekerja 24 orang. Kita masukkan di tabel ya. Kemudian upahnya yang B ya, itu Rp2.160.000 per hari. Langsung kita masukkan. Ternyata pemborong ini menginginkan penyelesaian tersebut lebih cepat 25% dari rencana semula. Maka untuk waktunya akan kita cari terlebih dahulu. 25% dari 180 hari itu berapa? 25 per 100 akan kita kalikan dengan 180. Bisa kita bagi 25. 100 bagi 25 adalah 4. 180 bisa langsung kita bagi dengan 4 adalah 45. Maka untuk lebih cepat dia berkurang 45 hari. Berarti untuk waktu penyelesaiannya adalah 180 dikurang 45, yaitu 135 hari. Kita letakkan di tabel. Kemudian yang A, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Karena lebih cepat, otomatis pekerjanya harus bertambah. Maka di sini kita anggap pekerja adalah X. Kemudian yang B, dia minta upahnya berapa keseluruhan, kita anggap Y. Yang pertama, kita lihat tabel. Di sini waktunya 180 hari, pekerjanya 24 orang. Karena ingin lebih cepat menjadi 135 hari, otomatis pekerjanya akan berkurang atau bertambah. Jelas akan bertambah, karena untuk pengerjaan lebih cepat, pekerjanya harus lebih banyak. Maka kita lihat di sini, waktunya berkurang, lalu 24 orang pekerja, otomatis pekerjanya akan bertambah lebih banyak daripada 180 hari. Maka untuk yang pertama, yang A, kita cari menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai.
Berarti 180 per 135. Langsung saja kita balik menjadi X berbanding 24. Kali silang. X dikali 135. Kemudian 180 dikali 24. Kita pindah ruas. X sama dengan 180 dikali 24 dibagi 135. Langsung bisa kita coret ya. 180 akan kita bagi dengan 45 menjadi 4. Kemudian 135 kita bagi 45 juga menjadi 3. Kemudian 24 bisa kita bagi 3 adalah 8. Maka sisa 4 dikali 8 adalah 32. Jadi banyak pekerjanya adalah 32. Sedangkan di sini yang ditanya adalah banyak tambahan pekerja. Artinya lebih 32, langsung saja kita kurangkan. 32 dikurang 24 adalah 6 orang. Jadi untuk banyak tambahan pekerjanya adalah 6 orang. Kemudian yang B, upah pekerja seluruhnya. Kita lihat di sini. Pekerjanya 32 orang. Otomatis upah per hari akan bertambah atau berkurang. Mustahil ya kalau misalnya pekerjanya lebih banyak, upahnya malah berkurang. Pasti ketika pekerjanya lebih banyak, upahnya pasti lebih banyak juga, sama. Penyelesaiannya akan kita gunakan perbandingan senilai. Langsung saja 24 per 32. Kemudian 2.160.000 per Y. Kita kalikan silang. Y dikali 24 sama dengan 32 dikali 2.160.000. Pindah ruas. Y sama dengan 32 dikali 2.160.000 per 24. Bisa kita bagi atau coret ya. 32 bisa kita bagi 8 menjadi 4. 24 juga kita bagi 8 menjadi 3. 216 bisa kita bagi dengan 3, yaitu 72. Maka sisanya Y sama dengan 4 dikali 720.000. Y sama dengan 2.880.000. Maka untuk upah pekerja seluruhnya adalah Rp2.880.000. Oke, paham ya? Next, contoh soal yang keempat. Sebuah konveksi mendapat pesanan membuat baju dengan jangka waktu 90 hari. Kita perlukan 40 orang tenaga kerja. Setelah dikerjakan selama 60 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 6 hari karena terkendala ketersediaan bahan baku. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pesanan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Baik, kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang pertama kita buat tabel seperti biasa. Ada hari, ada pekerjanya. Dimana di sini yang pertama karena dia berkurang ya. Kita lihat di sini, pertama dia jangka waktunya 90 hari. Kemudian setelah dikerjakan selama 60 hari, berarti sisanya berapa? Setelah dikerjakan selama 60 hari. Berarti kita kurangkan 90 dikurang 60, yaitu 30 hari. Sisa waktu yang pertama 30 hari. Kemudian pekerjanya adalah 40 orang. Yang kita masukkan bukan 90 hari ya, tetapi hasil pengurangan sisa waktu yang pertama. Kemudian pekerjaan tersebut terhenti selama 6 hari. Berarti kurang lagi untuk waktunya. Maka untuk sisa waktu yang kedua, 30 hari tadi kita kurangkan dengan 6 hari karena terhenti tadi. Maka 30 dikurang 6 adalah 24 hari. Kita letakkan di tabel 24 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Maka kita anggap X di sini. Kita lihat di sini, waktunya berkurang dari 30 ke 24. Sama seperti tadi, maka pekerjanya harus lebih banyak agar waktunya tetap sesuai dengan yang telah ditentukan tadi. Artinya, yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. 30 per 24 sama dengan langsung kita balik ya. X per 40. 24 kali X dikali 24 sama dengan 30 dikali 40.
Kemudian X sama dengan 30 dikali 40 per 24. Boleh kita coret. 40 dibagi 4, 10. Kemudian 24 bagi 4 adalah 6. 30 kita bagi 6, yaitu 5. Berarti sisanya X sama dengan 5 dikali 10. 5 kali 10 adalah 50. Maka, kita lihat di sini pertanyaannya adalah berapa pekerja yang harus ditambah. Berarti tinggal kita kurangkan ya. Untuk pekerjanya, banyak tambahannya adalah 50 dikurang 40 adalah 10 orang. Oke, next. Contoh soal yang kelima. Sebuah masjid diperkirakan dapat direnovasi dalam waktu 16 hari oleh sekelompok pekerja. Jika banyak pekerja tersebut ditambah 15 orang, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Hitunglah banyak pekerja mula-mula. Jadi yang pekerja awal-awal itu tidak tahu berapa banyak pekerjanya karena oleh sekelompok pekerja. Oke, kita selesaikan ya. Seperti biasa, kita buat tabel untuk memudahkan hari dan pekerjanya. Yang pertama, dia 16 hari. Kita tulis 16 hari. Karena dia sekelompok pekerja, tidak tahu berapa jumlahnya, maka kita anggap X. Kemudian, jika banyak pekerja tersebut ditambah 15 orang, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Pekerja sekelompoknya tadi, kelompok pekerja yang awal, ditambah 15 orang. Maka harinya lebih cepat. Maka 12 hari kita letakkan pekerjanya X ditambah 15. Kita lihat di sini sama seperti yang tadi ya. Untuk pekerja dan harinya, ini akan kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Karena otomatis ketika harinya lebih cepat pengerjaannya, maka pekerjanya itu bertambah. Di sini berkurang, di sini bertambah. Ditambah 15. Oke, lanjut. Perbandingan berbalik nilai yang akan kita gunakan. Maka 16 per 12, langsung kita balik. X ditambah 15 di atas per X-nya di bawah. Ya. Oke, lanjut. X dikali 16 adalah 16X. Kemudian 12 kita kalikan dengan X ditambah 15. Boleh langsung kita kalikan. 16X sama dengan 12 kali X 12X. 12 dikali 15 adalah 180. Maka kita pindah ruaskan. 16X, 12X kita pindahkan menjadi kurang 12X sama dengan 180. 16 dikurang 12 adalah 4X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 4. X sama dengan 45. Jadi banyak pekerja mula-mula adalah 45 orang. Oke, cukup mudah ya. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan matematika selanjutnya. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan 2 soal. Ini cukup mudah. Nomor 1, nomor 2 sudah ada pada pembahasan ya. Selamat mencoba. Silakan dicoba ya. Matematika memang harus berlatih dan berlatih. Tanpa berlatih tidak akan bisa ya. Untuk setiap persoalan pada materi masing-masing.